ya, ini driver online menyekolahkan anaknya di UGM. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Ceritanya panjang. Nah, Jadi kita tunggu Bu, ini 2 hari 2 malam gak ada masalah di sini. Iya. Jadi gini, apa namanya yang membuat saya salah satu juga pindah ke Medan adalah ketika waktu itu saya kecelakaan di Grab Bike, kecelakaan. Jadi saya bed rest selama 3 bulan dan selama 1 tahun saya nggak bisa apa-apa. Jadi terus kemudian ya disitulah terjadi kehidupan yang betul-betul yang kita sampai drop banget sampai saya pun waktu itu dengan sangat terpaksa banget menjual laptopnya David. Terus kemudian saya bilang ketika saya sudah mulai bisa untuk bekerja, saya udah bilang, Bunda harus kerja apapun cerita gitu kan. Karena saya berpikir begini, David waktu itu SMA kelas 2, mau masuk ke SMA kelas 3. Dia juga bilang, Bunda nanti setelah SMA, Mas David kerja aja dulu. Terus saya bilang, oh no, tidak. Tetap kamu harus kuliah, apapun cerita. Kamu pingin kuliah di mana? Saya bilang kayak gitu kan. Mas David pingin kuliah di UGM. Oke, raih itu, perjuangkan itu. Mengenai biaya, sini yang bekerja. Saya bilang. Tapi Ibu udah bayangin apakah Ibu mampu untuk Ya, membiayai waktu dia? itu memang, ya boleh dikata saya bilang waktu itu dalam keadaan belum bekerja, dan saya belum memegang uang sama sekali. Cuma bagi saya ya sudah, saya harus think positif, saya harus berjuang. Nah terus kemudian teman saya di Medan mengatakan, udah deh kamu ke Medan aja, di Medan itu ada Grab mereka yang merentalkan mobil. Seperti itu. Saya pun, saya berangkat ke Medan dengan seadanya. Ya, dan saya pun menumpang hidup dengan teman saya itu yang kebetulan si kakaknya juga sakit. Ya sudah deh, saya pikir begini, saya akan ngerawat dia, ya untuk langkah awal. Karena kan tidak mungkin juga saya langsung grab car, pasti kan ada proses juga. Jadi saya akan merawat dia. Dari situ nanti akan saya dapat timbal balik lah, seperti itu. Pikirannya saya seperti itu. Jadi saya berangkat ke Medan, urus segala macam, apa segala macam. Oke. Saya pun jadi grab car. Nah di situ David sudah kelas 3 dan dia sudah mau ikuti ujian akhir. Dan waktu itu memang ada SNPTN, waktu itu memang dia dari sekolah diajukan untuk mengikuti SNPTN. Nah waktu itu dia juga memilih di UGM juga seperti itu. Nah cuma ya belum rezeki kali ya, jadi dia belum lolos. Terus kemudian dia di situ pun sudah mulai drop. Dia bilang, udah deh SNPTN gak keterima. Kata seperti itu. Nah gimana? Kalau yang lain-lain kan tinggi banget begini. Terus saya bilang, kan masih ada UTBK, masih ada jalur prestasi. Kamu ikuti semua. Saya bilang, loh tapi kan ini ada biaya yang keluar seperti uang pendaftaran. Karena saya sama sekali di situ tidak untuk membayar 200.000 untuk UTBK aja saya waktu itu masih ngutang. Ngutang sama teman saya karena 200.000 dalam tempo semalam nggak mungkin saya dapat ya kan, tapi ya sudahlah nggak apa-apa saya ngutang sama teman saya ya kan. Terus dia ikut ujian, saya bilang sama dia yang penting kamu fokus, kamu fokus kamu pasti bisa dapat. Nah betul, dalam artian dia pun di situ ini kan. Nah terus kemudian dia ujian UTBK dan dinyatakan lolos, terus kan mulai masuk tuh. Saya udah ngebayangin UKT 10 juta, biaya berangkat ke sana, uang kos, uang makan. Sementara saya belum ada dapat apa-apa. Nah, cuma saya berpikir oke lah ada jalan, saya pikir seperti itu. Nah kebetulan waktu itu saya dapat customer atau penumpang, orang Austria, suami istri, dan mereka mau pesan Grab itu dari satu hotel untuk ke Danau Toba. Terus kemudian di Siantar mereka tanya, kamu bisa antar kita? Kemana? Saya bilang tuh kan, kita mau ke Brastagi, kita mau ke Bukit Lawang, kita mau ke Sabang. Dalam hati saya,
aduh bisa tertutup nih untuk kuliah anak saya. Saya udah mulai itu istilahnya udah mulai tertutup, udah mulai jalan. Terus saya langsung bilang, bisa. Saya bilang kayak gitu kan, bisa saya bilang kayak gitu. Ya udah. Nah dari situlah saya bisa dapat untuk UKT-nya David. Walaupun memang waktu itu kita juga urus juga di subsidinya, makanya David mendapat 5 juta. 5 juta untuk UKT-nya. Dari 10 juta menjadi 5 juta. Seperti itu kan. Nah udah dapat paling tidak saya sudah bisa sisihkan untuk dia kuliahnya, untuk dia ininya saya sudah bisa sisihkan dari membawa orang Austria itu tadi. Saya lihat ada adegan yang menarik sekali, sama ketika saya mengangkat cerita tentang Laskar Pelangi ya. Ada adegan di mana ibu mengantarkan David dan berpesan agar dia hemat-hemat, irit, fokus. Pokoknya intinya uangnya cukup-cukup aja ya. Iya. Nah itu kan menarik adegan itu. Terus ada janji kalau nggak salah ibu bilang kita jangan bertemu dulu atau David yang berjanji. Jadi waktu itu di bandara tibalah saat dia berangkat, udah kita persiapkan ini begini. Sampai waktu itu juga kan dia harus pakai baju hitam putih ya. Karena keterbatasan juga segala macam karena saya lebih memikirkan nanti untuk dia makannya di sana gitu loh. Jadi pada akhirnya ada temen yang bilang, mau nggak kalau ku kasih baju second? Oke nggak masalah. Selama itu memang hitam putih, baju second dan David cocok, oke nggak apa-apa. Jadi ya sudah kita udah persiapin ini kita udah persiapin semua. Terus kemudian di bandara, saya bilang sama David begini di bandara, kita nanti baru akan ketemu ketika kamu wisuda. Di situ saya mencoba tidak menangis dan saya bertahan tidak menangis. Jadi saya bilang sama anak saya, kita bertemu ketika kamu wisuda. Semakin lama kamu wisuda, semakin lama kita ketemu. Jadi kamu harus berjuang juga di sana untuk cepat. Terus David bilang, Bun, Mas David janji 3,5 tahun lagi kita ketemu pada saat Mas David wisuda. Di situ saya tidak menangis, di sini saya menangis. Sudah berapa lama? Ini kan dia baru semester 2 ya, berarti baru satu tahun kurang lah ya. Kita nggak ketemu gitu. Cuma Jadi ya David sudah. sekarang di UGM semester 2. belum ketemu juga? Kita belum ketemu. Ya berarti tinggal tunggu 2,5 tahun lagi. Kamu kok nangis? Apa yang terjadi pada Yuni? Kan kalau ibu itu selalu diadadain gitu. Ya harus ada. Apapun Yuni, cerita apa harus yang diadain. kamu ingat ini? Kok kamu yang nangis lebih deras air matanya ketimbang narasumber kita? Apa yang kamu rasakan ini? Kalau ibu itu anak, apapun itu pasti diadakan. Dia nggak akan cerita susahnya, dia nggak akan cerita proses gimana mencarinya. Ada, pokoknya ada. Anak nggak usah tahu kesulitan ibunya ya. Anak tidak perlu tahu kesulitan kita, cukup kan- kita yang berjuang. Kenapa ibu mendorong begitu kuatnya agar David menempuh pendidikan setinggi-tingginya dengan segala penderitaan yang Bu Diba sudah jalani? Kalau saya bilang ini bukan penderitaan ya, tapi adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya dipercaya menjadi orang tua, makanya saya juga harus bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Saya bilang bukan penderitaan. Saya berpikir pendidikan itu adalah hal yang utama dan terutama. Karena apa? Di situ pola pikir kita yang akan terbentuk. Jadi apapun cerita bagi saya, anak saya harus sukses di dalam pendidikan. Itu yang menjadi pionir saya, hal yang utama. Suksesnya saya sebagai seorang ibu adalah ketika melihat anak saya sukses di dalam pendidikan. Bu Diba sendiri pendidikannya sampai tingkat apa? Saya pendidikannya sampai strata 2, S2. S2.
S2 itu kan ada ego-ego juga yang kita jaga. Aku S2 kenapa aku harus bekerja ini gitu loh. Aku pernah kerja di advertising misalnya, aku pernah ini, pernah itu dan seterusnya. Tapi kenapa ibu bisa menekan ego itu untuk kemudian menjalani kehidupan sebagai seorang driver? Saya harus menekan ego itu ya karena saya juga tahu namanya juga ya memang bukan uang segala-galanya. Tapi juga tanpa uang kita nggak bisa apa-apa. Ketika saya mau melangkah sesuatu, saya harus menyiapkan itu. Sama seperti yang saya terapkan ke anak-anak. Pendidikan kalian harus tinggi. Ya salah satunya juga saya harus menyiapkan keuangan. Ya. Dan juga salah satu yang membuat saya bergabung di Grab ini adalah, ya kan, saya bisa jalan-jalan. Maafkan aku akhirnya merusak perjanjian ibu dan anak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.